ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang ketua kelas di sini? Oh, Bella, silakan maju ke depan. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, berkatilah kami, agar kami bisa belajar dengan baik. Amin. Malaikatku, pengawalku, jagalah aku anakmu, supaya suci hatiku dan mengasihi Allahku. Dan dalam keadaan kebenaran berputus. Amin. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bella. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi baik, Ibu ingin bertanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Diana, siapa lagi? Berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. Merlin dengan? Oh, berarti 3 orangnya yang tidak hadir. Oke, jadi baik, sekarang Ibu minta kalian semua berdiri. Jadi, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kau semua tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Oke. Siapa yang mau pimpin? Jangan yang ikut kelas yang lain. Dia yang pimpin. Dia silakan kalian semua. Harus mana? Lebih keras ya suaranya. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, Ibu. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian mendengar kata yang saling berlawanan? Coba siapa yang bisa sebut? Sisin? Sisin? Ya? Antonin. Terus pertanyaan yang keduanya lagi, pernahkah kalian mendengar tentang lawan kata? Pernah. Lawan kata itu biasa disebut dengan? Sinonim. Jadi antonim itu lawannya Sinonim. ya, antonim itu lawannya sinonim. Jadi dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pengamatan video, kalian dapat menjelaskan sinonim dan antonim. Terus yang kedua lagi, melalui diskusi kelompok mengerjakan LKPD, kalian dapat membentuk kalimat berdasarkan kata sinonim dan antonim. Terus yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, kalian dapat menyajikan hasil diskusi dengan jelas dan baik. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dengan menerapkan praktik stop. Coba semuanya berdiri. Ini menarik sekali. Menerapkan praktik stop dalam posisi nyaman. Sudah? Ambil posisi yang paling nyaman. Julia, coba tangannya. Jangan terlalu kaku. Terus yang pertama, coba tarik nafas panjang. Tarik. Sudah? Tarik. Jangan sampai lama. Tarik. Dulu.
Lebih baik. Sekarang di sini coba kalian amati gambar ini. Ini gambar apa? Ini ayam toh? Ini ayam yang besar dan juga ayam yang kecil. Oke. Kalau jadi besar dan kecil itu merupakan kata yang berlawanan atau kata yang sama. Atau yang disebut dengan apa tadi? Kata yang berlawanan? Antonim atau sinonim. Oke. Kalian sudah mengamati gambar. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang antonim dan sinonim. Setelah kalian mengamati, di sini kalian sudah membentuk dalam kelompok toh? Ada berapa kelompok sini? Ada 4 kelompok kan? Setelah kalian mengamati video pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian LKPD pada setiap kelompok. Jadi setelah kalian mengerjakan LKPD, dari setiap kelompok itu mewakili 1 orang untuk mempresentasikan ke depan. Sekarang Ibu tampilkan videonya.
sudah siapkan LKPD yang nantinya setiap kelompok itu harus mengerjakannya. Nanti kalau sudah kerja habis, salah satu dari kelompok tersebut maju presentasi di depan. Sekarang ibu bagian. Nanti tulis dengan nama kelompok, tulis di bawah sini atau di belakang. Tulis nama kelompok terus dengan sekalian dengan dia punya jawaban. Nanti kalau masih bingung nanti tanya si ibu Ibu bagi sekarang. Ini kelompok sini. Soalnya ada 3 nomor. Yes. Di sini. Soalnya ada 3 nomor. Kerja sudah. Kalau masih ada yang bingung, langsung tanya ibu Tadi kan sudah dengar yang sudah ikutkan video tadi. Sudah dengar. Isi saja di sebelah bawah. Kalau yang itu lihat di bawah sini. Ini nama kelompok. Ya. Lihat ini sudah ada di sini. Oh iya, ayo. Yang kelompok di sini mana? Sudah.
semua nanti buat dalam bentuk kalimat apa saja. Mau di rumah, mau masalahnya di rumah, di sekolah, mau buat apa, tapi dengan tangan itu senang, ini halus, bisa ya itu dalam bentuk kalimat. Misalnya bela, senang, kenapa, tapi buatnya dalam bentuk kalimat. Ya sudah. Mana belum ini Kia sudah kerja. Jadi di sini dia sudah semua ini jangan buat dalam buat kalimat yang dia senang kenapa. Antonim tadi mau tanya antonim itu apa? Antonim adalah apa? Ayo ganteng yang kau amati video tadi. Antonim itu apa? Antonim. Baik, sekarang dari semua kelompok sudah mengerjakan semua atau? Kalau sudah, jadi ibu minta perwakilan satu orang dari setiap kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Dan ketika teman kalian sudah mempresentasikannya ke depan, nanti dari setiap kelompok juga wajib menanggapi atau wajib bertanya lagi di mana yang kalian belum mengerti. Bisa? Nah, sekarang ibu minta kelompoknya Bella. Siapa yang mau mempresentasikannya ke depan? Oke. Silakan siapa Putri? Tepuk tangan dulu untuk Putri. Perkenalkan nama kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ayo. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Putri. Saya mewakili dari kelompok 1. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, senang sinonimnya bahagia, antonimnya sedih. Halus sinonimnya lembut, antonimnya kasar. Pandai sinonimnya pintar, antonimnya bodoh. Lebar sinonimnya luas, antonimnya sempit. Gampang sinonimnya mudah, antonimnya sulit. Betul sinonimnya benar, antonimnya salah. Rapi sinonimnya bersih, antonimnya kotor. Hebat, antonimnya bolos. Kemudian kalimat yang kami buat. Dibuat dalam bentuk kalimat. Julian bahagia karena dia mendapatkan nilai 100. Oke. Tepuk tangan dulu. Terus kemudian kalimat apa lagi yang Putri buat? Delon sedih karena dia tidak naik kelas. Aduh. Dia kok sedih? Benar sedih? Ini hanya buat dalam kalimat ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Perhatikan semua depan. Pertanyaan yang kedua, ayo. Mencari antonim. Muda antonimnya tua, kiri antonimnya kanan, siang antonimnya malam, sepi antonimnya ramai, lapar antonimnya kenyang, sedih antonimnya senang, berani antonimnya takut, sulit antonimnya mudah. Oke. Yang berikutnya. Mencari sinonim. Kecil sinonimnya mungil, cantik sinonimnya indah, rapi sinonimnya teratur, sedih sinonimnya khawatir, anak sinonimnya mudah, teriak sinonimnya sorakan.
Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Putri. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain mau bertanya. Mungkin kalian mau bertanya atau mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi jawabannya Putri tadi? Ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada? Oke, jadi tidak ada ya. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Putri. Sekarang kelompoknya ini Cecil. Ayo, maju. Siapa yang mau baca? Mohon perhatiannya. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi, Jason. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kata senang sinonim bahagia, antonim sedih. Halus sinonim lembut, antonim kasar. Pandai sinonim pintar, antonim bodoh. Lebar sinonim panjang, antonim tipis. Gampang sinonim mudah, antonim sulit. Betul sinonim benar, antonim salah. Rapi antonim teratur, sinonim teratur, antonim kotor. Irit sinonim hemat, antonim boros. Pilihlah 3 kata di atas, kemudian buatlah menjadi kalimat. Antonim: Diego merasa senang. Lawan kata: Diego merasa sedih. Sekolah sangat rapi. Lawan kata: sekolah sangat kotor. Martin sangat pandai. Ini lawan kata: Martin sangat bodoh. Sinonim: Diego sangat merasa senang. Sama kata Diego merasa bahagia. Sekolah sangat rapi. Kesamaan sekolah sangat teratur. Martin sangat pandai. Samaan Martin sangat pintar. Warnai sinonim yang cocok dari kata-kata di dalam kotak. Kecil artinya mungil. Sedih artinya sepi. Cantik artinya indah. Anak artinya dewasa. Rapi artinya teratur. Ria artinya bersih. Jadi tadi ada yang keliru tuh. Anak artinya dewasa. Jadi mereka masih keliru di kelompoknya Sisil. Padahal dia ini masih anak-anak toh, belum remaja. Jadi di sini mereka bilang dewasa, dia masih anak-anak. Ini bukan lawan katanya, bukan pasangan kata. Jadi lanjut. Mencari antonim. Ceritakanlah antonim dari daftar kata yang ada di dalam kotak, kemudian temukan pasangannya. Mudah lawan kata buang. Kiri lawan kata kanan. Siang lawan kata malam. Sepi lawan kata ramai. Lapar lawan kata kenyang. Sedih lawan kata senang. Berani lawan kata takut. Sulit lawan kata mudah. Sekian dari hasil kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada. Atau ada yang mau menanggapi? Ya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya. Di sini saya akan bertanya, kenapa lebar sinonimnya panjang, sedangkan antonimnya tipis? Pandai sinonimnya panjang. Bukan lebar. Keempat. Ada jadi lebar. Lebar. Yang kok isi? Panjang. Terus tipis. Oh, berarti dia masih keliru. Jadi kalau salahnya di situ, bukan tipis. Sebenarnya
Apa? Luas. Atau panjang bisa luas. Itu juga bisa. Dari zaman sekeliru ya, yang ini dari zaman tipis. Oke ya. Kamu coba lagi ini ya. Terus apa lagi yang mau ingin bertanya atau mau menanggapi, mungkin ada yang salah dari teman siapa namanya? Jackson? Ada? Sudah tidak ada? Oke. Baik, untuk itu kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Jackson. Oke, sekarang kita lanjut pada kelompoknya Kia. Kia, silakan maju. Iya, ya. Mohon semuanya tenang. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Lydia. Di sini sekarang saya mewakili kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kata senang, sinonim gembira, antonim sedih. Halus, sinonim lembut, antonim kasar. Pandai, sinonim cerdas, antonim pintar. Lebar, sinonim kecil, antonim sempit. Gampang, sinonim mudah, antonim sulit. Betul, antonim benar, sinonim betul, sinonim benar, antonim salah. Rapi, sinonim bersih, antonim kotor. Irit, sinonim hemat, antonim boros. Pilihlah 5 kata di atas, kemudian buatlah menjadi kalimat. Yang pertama, Kia di rumah sangat sedih. Lawan kata, Kia di rumah sangat senang. 2, Tian hari ini sangat iri. Lawan kata, Tian hari ini sangat boros. 3, Klerin hari ini sangat rapi. Lawan kata, Klerin hari ini sangat bersih. 4, Cecil hari ini sangat pandai. Lawan kata, Cecil hari ini sangat pintar. 5, Bella hari ini sangat halus. Lawan kata, Bella hari ini sangat lembut. Mencari antonim. Carilah antonim dari daftar kata yang ada di dalam kotak, kemudian temukan pasangannya. Pertama, muda, tua. 2, kiri, lawan kata kanan. 3, siang, lawan kata malam. 4, sepi, lawan kata ramai. 5, lapar, lawan kata kenyang. 6, sedih, lawan kata senang. 7, berani, lawan kata 8, sulit, lawan kata mudah. Sekian dan terima kasih atas diskusi kami. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Beri dulu tepuk tangan untuk kelompoknya Lydia. Ya, semangat tuh, ayo. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompoknya Lydia. Sekarang yang terakhir kelompoknya si Diego. Diego benar. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Diego. Di sini saya akan menjelaskan makna kata antonim dan sinonim. Yang pertama, senang, bahagia, antonim sedih. Halus, sinonim kasar, antonim halus, sinonim lembut, antonim kasar. Pandai, sinonim pintar, antonim bodoh. Lebar, sinonim luas, antonim sempit. Gampang, sinonim mudah, antonim salah. Betul, sinonim benar, antonim salah. Rapi,
sinonim bersih, antonim kotor. Irit, sinonim hemat, antonim boros. Pilihlah 5 kata di atas, kemudian buatlah menjadi kalimat. Julian bahagia karena dia mendapatkan nilai 100. Delon sedih karena dia tidak naik kelas. Mencari antonim. Tua antonimnya muda, antonimnya tua. Kiri antonimnya kanan. Siang antonimnya malam. Sepi antonimnya ramai. Makna kata antonim lagi. Lapar antonim kenyang. Sedih antonim senang. Berani antonim takut. Sulit antonim mudah. Banailah sinonim yang cocok dari kata-kata di atas kotak. Kecil, mungil. Sedih, khawatir. Cantik, indah. Anak, muda. Rapi, teratur. Teriak, sorakan. Beni sangat gendut. Sinonimnya Beni sangat gemuk. Antonim Beni sangat kurus. Sinonim Beni sangat kecil. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya? Oke, mungkin ada yang ingin bertanya. Indra tadinya hanya si Ais yang bertanya. Coba siapa yang mau bertanya? Ini siapa sudah ini? Kau kenal siapa? Hah? Yandri. Mungkin ada yang kau belum mengerti dari kata sinonim ataupun antonim. Mungkin kau mau bertanya atau bagaimana? Sudah mengerti? Sudah? Jawabnya jangan begitu, harus percaya diri. Sudah mengerti? Sudah? Oke. Jadi semua sudah mengerti ya? Oke. Sekarang kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Diego. Oke, jadi baik. Terima kasih kepada setiap kelompok tadi yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi Ibu tambah lagi, Ibu memperjelas lagi mengenai sinonim dan juga antonim. Jadi pengertian dari sinonim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah bentuk bahasa yang memiliki makna yang sama atau dengan bentuk bahasa yang memiliki makna atau kata lainnya. Contohnya kikir, berarti sinonimnya itu pelit. Terus indah, sinonimnya indah. Sinonimnya apa? Cantik. Terus cerdas, sinonimnya pintar. Penyayang, sinonimnya itu pengasih. Percaya diri, sinonimnya itu optimis. Kemudian banyak mulut, berarti sinonimnya banyak mulut. Banyak mulut. Ngomong banyak tuh berarti cerewet. Terus sedangkan antonim itu merupakan kata yang memiliki maksud atau makna berbeda dan berlawanan dengan kata lainnya. Contohnya begini, kikir, antonimnya itu pelit. Tapi kikir dan pelit itu ada kata lainnya lagi. Misalnya apa? Kikir dan pelit. Sinonimnya atau kata lainnya apa? Kikir dan pelit. Apa? Kikir dan pelit. Kata lainnya juga bisa dikatakan dengan dermawan. Itu dia punya kata lainnya dari kikir dan juga pelit. Kemudian indah. Kata lainnya cantik. Kemudian tambah dengan jelek, atau bisa diarti dengan kata lainnya lagi atau kata bentuk yang ketiga
Kemudian cerdas atau lawan katanya pintar. Dengan katanya lainnya lagi bodoh. Terus ibu tambah lagi dengan imbuhan. Imbuhan. Siapa yang tahu kata imbuhan? Sebelumnya sudah pernah dengar kata imbuhan? Apa itu imbuhan? Ya, Diego. Imbuhan adalah awal kata. Oke, jadi ibu perjelas lagi. Imbuhan itu adalah tambahan kata dasar yang di tengahnya diawali dengan imbuhan adalah tambahan kata dasar yang diletakkan di awal, tengah, atau akhir kata imbuhan yang akan kita pelajari hari ini. Kata imbuhannya itu misalnya P. Salah satu makna yang terdapat pada imbuhan P itu adalah menyatakan kata sifat. Contohnya begini, imbuhan P tambah lupa. Itu yang dimaksudkan kata imbuhan. Imbuhan atau kata sifat. Tadi dia bilang salah satu makna yang terdapat pada imbuhan P itu adalah menyatakan kata sifat. P atau penya itu merupakan kata sifat. Terus yang kedua, contoh yang kedua, coba kan P tambah lupa sama dengan pelupa. Jadi ibu minta siapa yang bisa buat kalimat pelupa. Ayo, siapa yang bisa buat kalimat pelupa? Buat dalam bentuk kalimat. Misalnya tentang kalian. Macam ibu kan juga orangnya agak pikun atau agak pelupa. Jadi kalian buat tuh dalam bentuk kalimat. Coba ini Clarin coba buat. Kia adalah ya bisa. Kia adalah orang yang pelupa. Tepuk tangan dulu untuk Clarin. Terus siapa lagi? Buat dalam bentuk kata pelupa. Siapa lagi? Julian dari tadi ini tidak pernah dengar suara dia memberikan pendapat dia. Ayo. Apa? Pelupa, kata pelupa. Atau kamu mau ini sebut namanya si Delon. Coba pelupa. Ayo, buat kalimat pelupa. Delon adalah seorang pelupa. Tepuk tangan dulu untuk Julia. Siapa lagi yang mau buat? Oh, Minyong satu. Pelupa. Ayo. Buat dalam bentuk kalimat. P tambah lupa. Imbuhan P ditambah dengan lupa. Pelupa. Nah, sekarang Diego. Pada hari Kamis, Linda lupa untuk membersihkan kelas. Iya, mantap. Ini dia hanya lupa saja, tidak ada pelupa. Kalau itu kan sudah beda toh kalimatnya toh. Pelupa berarti tidak usah macam Linda. Pada hari ini hari Kamis dia lupa membersihkan kelas. So kalau kalimatnya hanya tidak ditambahkan dengan P, namun hanya lupa saja toh, tidak ditambahkan dengan imbuhan P. Tapi ini ditambahkan dengan imbuhan P. Oh, sekarang Delo. Tadi pelupa yang meminta. Julian adalah anak yang pelupa. Iya benar. Julian adalah anak yang pelupa. Bisa begitu. Julian adalah anak yang pelupa. Di sini siapa yang bisa pikun pelupa? Yang pelupa itu siapa? Kia, Lydia, siapa lagi? Ini Clarin, Putri, Linda. Rata-rata semua pelupa ya? Sudah boleh jadi pelupa, masih kecil sudah lupa. Sekarang imbuhan yang kedua, P tambah maaf. Oke, sekarang buat kalimat pemaaf. Siapa Clarin? Oh ini siapa? Mana? Adalah seorang yang
Diego adalah seorang yang pemaaf. Jika ada yang membuat salah pada Diego, dia orangnya siapa? Pemaaf tuh orangnya. Oke, sekarang siapa lagi? Diego lagi yang lain. Linda. Linda pada tadi tidak pernah bersuara. Ayo, Linda. Apa? Kalimat. Buat dalam bentuk kalimat. Apa? Jackson adalah pemaaf. Jackson adalah pemaaf. Singkat daripada Jackson adalah pemaaf. Oke, Kia. Kia apa? Apa yang dijelaskan oleh Kia? Kata pemaaf. Ayo buat kalimat. Buat dalam bentuk kalimat. Sabar dalam Kia dulu. Kia? Kia bagaimana? Pada hari Senin, Leoni tidak sengaja menginjak kaki Sisil. Lalu Leoni meminta Itu yang kalian keliru. Masa Leoni meminta maaf? Tidak. Seorang tindakan yang dia buat tuh macam kayak dia memberi macam begini. Pada hari Minggu Cecil berbuat salah kepada siapa? Leoni. Tetapi namun Leoni ini seorang yang pemaaf. Dia sifatnya itu pemaaf. Kata sifat, kata dasarnya itu dia itu seorang yang pemaaf. Bisa mengerti? Oke. Siapa lagi? Ini sudah. Lydia. Cecil adalah anak yang suka pemaaf. Cecil adalah seorang anak yang Suka pemaaf. bukan yang suka pemaaf, bukan suka. Dia adalah seorang anak yang pemaaf. Atau jangan ada kata suka pemaaf, tidak. Dia adalah seorang yang pemaaf kepada temannya. Cecil apa? Kata sifatnya itu tuh pemaaf. Dia orangnya tuh pemaaf. Buat dalam bentuk kata sifat. Ya, Diego lagi. Jason adalah orang yang pemaaf. Ya, adalah seorang yang pemaaf. Kata pemaaf itu tuh kata sifat dari orang ini nih. Si Delon ini nih. Itu yang disebut dengan kata sifat. Pemaaf tadi. Oke. Putri, Dera perhatikan ke depan. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Dari mulai awal tadi, bagaimana sih perasaannya kalian ketika mendengar penjelasan dari Ibu? Atau kalian masih bagaimana perasaannya kalian? Gembira, apalagi? Bahagia. Ini gaya kalau Julian bahagia. Bahagia hari ini. Hari ini kau senang. Apakah pembelajaran hari ini menarik atau tidak? Benar tidak menarik? Oke, terima kasih. Jadi dari yang kita pelajari dari awal sampai dengan sekarang, jadi Ibu minta dari semua yang bisa, ya angkat tangan kalau yang bisa, simpulkan dari materi yang kita pelajari tadi. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja sih yang kita pelajari tadi? Ayo, yang dari awal tadi tuh, yang dari mulai Ibu menyampaikan materi, kalian mengamati video, Ibu membagikan LKPD ke kalian. Kira-kira yang dapat kalian simpulkan itu apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Materi hari ini tuh kita belajar tentang apa? Yang bisa simpulkan? Ayo angkat tangan. Kalian tidak bisa menyimpulkan? Yang dari tadi kita belajar itu tentang apa? Apa-apa saja, ayo sebut. Tentang antonim dan sinonim. Terus apa lagi? Imbuhan. Terus apa lagi? Pengertian dari? antonim dan sinonim. Iya, pengertian dari antonim dan sinonim. Apa pengertian dari ini? Antonim. Antonim adalah kata yang berlawan.
Antonim atau sinonim. Kata yang berlawanan dengan persamaan kata atau bisa dikata lain sinonim atau antonim. Oke. Jadi sekarang ibu saya sudah mengerti dan juga sudah paham dengan materi hari ini. Untuk itu sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhirinya dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Clearing. Sekarang clearing yang pimpin doa. Ayo clearing. Kita doa dulu. Maju ke depan. Clearing maju ke depan. Bapa kami berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin.